Nisa Sahan, aku adalah mahasiswa semester 3 Fakultas Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Broadcast Journalism Universitas Udayana, kelas B. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya berjudul Analisis Postmodernisme dalam Film SpongeBob. Nah, sebelum kita menganalisis film SpongeBob berkaitan dengan aliran postmodernisme, ada baiknya kita tahu apa itu postmodernisme, ciri-ciri postmodernisme, perbedaan postmodernisme dan modernisme, dan yang terakhir baru kita akan menganalisis postmodernisme dalam film SpongeBob. Yang pertama, untuk mengetahui postmodernisme itu apa, kita harus tahu sejarah postmodernisme. Postmodernisme itu berawal dari hasil karya seorang filsuf terkenal yang bernama Jean Lyotard yang berhasil membukukan tentang postmodernisme dan pertama kali memperkenalkan postmodernisme melalui tulisannya yaitu The Postmodern Condition, A Report on Knowledge. Nah, hasil tulisannya ini sangat menggemparkan dunia karena menghasilkan perdebatan antara modernisme dan juga postmodernisme. Selanjutnya pada tahun 1992, Pauline Rosenau berhasil mengemukakan bahwa postmodernisme merupakan kritik atas modernisme, di mana modernisme gagal untuk mewujudkan hal-hal untuk memenuhi janji-janjinya, dan postmodernisme juga tidak berpikir tentang apa yang dipandang dunia sebagai worldview, metanarasi, dan totalitas. Setelah kita mengetahui sejarah tentang postmodernisme, selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari postmodernisme. Menurut Akbar S. Ahmed, setidaknya terdapat 8 ciri-ciri dari postmodernisme. Yang pertama, timbulnya pemberontakan secara kritis dalam proyek modernitas dan memudarnya kepercayaan kepada Tuhan secara transendental. Yang kedua, meledaknya media massa, di mana media massa ini seolah-olah menjadi perpanjangan tangan sistem saraf atau organ tubuh manusia itu sendiri, sehingga membuat dunia itu tampak menjadi lebih sempit karena adanya kehadiran media massa. Meledaknya media massa juga akhirnya membawa suatu perubahan baru dan menjelma menjadi agama dan Tuhan, dan secara tidak langsung ternyata media massa membuat seseorang akhirnya mengatakan bahwa kepercayaan itu tidak hanya berasal dari Tuhan saja, dan tanpa disadari ternyata hal tersebut telah diatur oleh media massa, sepertinya misalnya dalam tayangan televisi. Lalu munculnya kapitalisme, munculnya radikalisme dan keagamaan. Lalu yang keempat, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identitas dan apresiasi terhadap sesuatu. Yang kelima, semakin meningkatnya wilayah perkotaan sebagai pusat pemerintahan atau sebagai pusat dari kebudayaan itu sendiri, dan daerah pedesaan merupakan daerah pinggiran. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana sebuah negara maju berhasil untuk mendominasi negara yang sedang berkembang. Nah, negara maju itu ibaratkan sebagai sebuah titik dari pusat pemerintahan, sementara sebuah titik pemerintahan yang berusaha untuk menentukan gerak pada lingkaran pinggiran, yaitu daerah pedesaan itu sendiri. Lalu yang keenam, lahirnya era postmodernisme juga akhirnya membawa dampak terhadap demokratisasi. Demokratisasi di sini berarti bahwa setiap orang berhak secara bebas untuk menyampaikan pendapat ataupun saran dan kritiknya di media secara lebih bebas. Lalu tidak ada tempat yang eksklusif untuk menentukan kedudukan seseorang, karena ini berkaitan dengan modernitas, itu masih berkaitan dengan kecenderungan kesewenang-wenangan terhadap sesuatu. Dan yang terakhir adalah yang kedelapan adalah dalam postmodernisme, wacana postmodernisme itu seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang sangat sulit dimengerti, dan era postmodernisme itu dikenal dengan banyak mengandung paradoks. Selanjutnya itu tadi menurut Ahmed S. Akbar, dan postmodernisme menurut Pauline Rosenau mengatakan bahwa postmodernisme itu dianggap telah gagal, maksudnya dianggap telah gagal dalam beberapa hal penting. Yang pertama, modernisme tidak berhasil menjawab perbaikan secara dramatis yang dianut oleh para penganut fanatiknya. Lalu kedua, postmodernisme tidak bisa melepaskan diri dari kesewenang-wenangan otoritas. Lalu yang ketiga, ada alasan semacam kontradiksi antara teori dan juga fakta. Yang keempat, ada semacam keinginan sesungguhnya tidak mendasar yang menganggap bahwa modernitas itu bisa memperbaiki atau bisa menjadi jalan keluar dan bisa membawa suatu kelompok tertentu keluar dari dalam permasalahan. Yang kelima, ilmu modern itu kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisik.
postmodernisme itu juga muncul lalu selanjutnya postmodernisme muncul untuk meluruskan kembali interpretasi sejarah yang dianggap otoriter. Postmodernisme juga ingin menyadarkan masyarakat tertentu dan mengajak masyarakat untuk menghargai pendapat orang lain di luar pendapatnya. Postmodernisme juga berusaha untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, yaitu membuat masyarakat tertentu terjerumus kembali dalam kapitalisme yang hanya memikirkan tentang produktivitas dan juga keuntungan belaka. Lalu selanjutnya setelah kita tahu tadi ciri-ciri postmodernisme, kita akan belajar tentang perbedaan antara modernisme dan juga postmodernisme. Karena seperti tadi dijelaskan bahwa postmodernisme merupakan masa atau tahap setelah modernisme, dan juga postmodernisme merupakan antitesis atau penolakan terhadap modernisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara modernisme dan postmodernisme. Nah, modernisme itu menganggap bahwa kebenaran itu berasal dari ilmu pengetahuan, dan menurut modernisme kebenaran itu bersifat mutlak atau absolut. Nah, lalu bagi paham modernisme, Tuhan itu tidak ada, karena modernisme menganut ajaran rasionalitas, dan sementara postmodernisme itu adalah kebalikan dari modernisme. Postmodernisme itu hadir karena menganggap bahwa teori-teori dari modernisme itu tidak relevan. Nah, selanjutnya postmodernisme menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang absolut ataupun tidak ada suatu kebenaran yang nyata. Bagi postmodernisme, pikiran digantikan oleh keinginan, penalaran digantikan oleh emosi, dan moralitas digantikan oleh relativisme. Dan bagi postmodernisme itu sendiri, kebenaran itu bukan berasal dari Tuhan atau buku ataupun kitab, tetapi kebenaran itu datang dari para penganut postmodernisme yang meyakini bahwa kebenaran itu hanya bisa ditentukan oleh seseorang, tergantung dia percaya, tergantung bagaimana dia melihat kepercayaan tersebut secara perspektif dia. Dan setelah tadi kita tahu perbedaan antara postmodernisme dan juga modernisme, selanjutnya saya akan masuk pada tahap yang terakhir, yaitu penganalisisan film kartun anak-anak SpongeBob dengan menggunakan aliran postmodernisme. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan dengan analisis film SpongeBob menggunakan aliran postmodernisme. Di sini ada dua film yang akan saya analisis. Yang pertama adalah SpongeBob The Original Frank Cook, dan yang kedua adalah The SpongeBob Movie SpongeBob Out of Water. Yang pertama untuk film The Original Frank Cook. Nah, di sini dalam film ini ada 3 tokoh yang saya analisis. Yang pertama adalah SpongeBob itu sendiri. Dalam setiap serial film SpongeBob merupakan tokoh utama dari film tersebut. SpongeBob digambarkan sebagai salah satu makhluk laut penghuni Bikini Bottom yang berbentuk kotak berwarna kuning. Nah, SpongeBob di sini dianggap sebagai seorang yang sangat mencintai pekerjaannya juga, dan menganggap bahwa spatula dan pekerjaannya itu adalah segala-galanya bagi dia. Bahkan juga digambarkan dalam film ini adalah SpongeBob itu bahkan rela untuk tidak digaji asalkan dia tetap bisa bekerja menjadi seorang chef di restoran burger Krabby Patty, Krusty Krab maksud saya. Lalu di sini ada satu hal yang digambarkan yang berkaitan dengan kapitalisme, bahwa ternyata SpongeBob dianggap menjadi sebuah mesin pencetak uang dalam restoran tersebut, dan mesin pencetak uang ini dianggap oleh Mr. Krab. Lalu tokoh yang kedua adalah Squidward. Squidward ini adalah salah satu pegawai di restoran burger Krusty Krab, yang juga berarti dia adalah rekan kerja dari SpongeBob itu sendiri. Nah, Squidward ini bekerja sebagai seorang kasir, dan Squidward digambarkan menjadi seorang yang sangat apatis dan juga selalu menaruh kecurigaan negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Squidward juga digambarkan dalam film ini menjadi sosok yang sangat begitu tega ketika melihat SpongeBob yang ingin resign atau mengundurkan diri. Lalu yang ketiga adalah Mr. Krab. Nah, Mr. Krab ini adalah seekor kepiting yang menjadi pemilik dari restoran burger Krusty Krab itu sendiri. Dan restoran Krusty Krab seperti kita ketahui terkenal dengan burger Krabby Patty yang dibuat oleh SpongeBob. Nah, di sini sosok dari Mr. Krab itu sendiri digambarkan sebagai seorang yang sangat kapitalis, yang menganggap bahwa uang itu adalah segala-galanya, dan dia hanya memikirkan tentang pemasukan dan juga keuntungan bagi dirinya sendiri. Dan dia juga tidak tanggung-tanggung untuk menganggap bahwa si SpongeBob dan juga si Squidward, para pekerja di restorannya ini, adalah mesin pencetak uang bagi dia sendiri. Dan juga salah satu hal yang berkaitan dengan Mr. Krab adalah bahwa dia juga termasuk orang yang tidak menghargai hasil kerja dari karyawannya itu sendiri. Dan yang terakhir adalah di sini salah satu hal berkaitan dengan modernisme itu sendiri adalah bahwa ternyata
menganggap bahwa burger itu berusaha menyajikan dan menganggap bahwa burger itu merupakan makanan yang layak dikonsumsi sehari-hari, sementara burger seperti kita ketahui adalah salah satu makanan junk food atau makanan siap saji yang memang sebenarnya tidak bagus untuk dikonsumsi. Yang kedua, selanjutnya saya akan menjelaskan saya akan menganalisis film SpongeBob dengan menggunakan postmodernisme, yaitu dalam thriller film SpongeBob Movie, SpongeBob Out of World. Di sini setidaknya ada dua catatan yang menjadi catatan saya berkaitan dengan postmodernisme. Yang pertama, adanya menampilkan hal-hal yang tidak masuk akal dalam film tersebut. Yang pertama, film ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana warga Bikini Bottom berusaha untuk melawan warga Bikini Bottom, terutama SpongeBob, Mr. Krabs, Squidward, Patrick dan juga Sandy berusaha untuk mengambil kembali resep Krabby Patty yang telah dicuri. Nah, dalam film ini yang pertama adalah ketika terjadi pertempuran antara si penjahat dan juga tim kubu SpongeBob mengeluarkan semacam senjata, dan senjata tersebut ternyata berbentuk botol saus. Nah, itu menurut pemikiran bahwa tidak mungkin sebuah botol saus bisa menjadi sebuah senjata. Yang kedua adalah manusia yang menyadari adanya kehadiran makhluk air itu tersebut. Mereka ternyata di film tersebut digambarkan juga mereka akan keluar ke daratan, melewati pasir, dan akhirnya muncul di istana pasir yang dibuat oleh seorang anak kecil di pinggir pasir, dan ternyata tidak menimbulkan suatu kecurigaan atau keanehan bagi manusia yang ada di sekitar situ. Di situ juga digambarkan bahwa Patrick yang memakan es krim dan akhirnya menunjukkan wujud secara nyata di depan beberapa orang gadis, dan itu juga ternyata tidak menjadi suatu hal yang membuat adanya keanehan. Lalu yang ketiga, benda laut yang bisa bertahan lama untuk hidup di darat. Nah, seperti kita ketahui, SpongeBob, Patrick, Squidward dan juga Mr. Krabs itu adalah penghuni laut yang benar-benar memang tidak bisa bertahan lama untuk ada di daratan. Tetapi di film ini digambarkan dengan jelas bahwa keempat makhluk laut ini benar-benar bisa bertahan di daratan tanpa menggunakan botol air atau tabung air yang biasa mereka gunakan dalam film-film sebelumnya. Kalau teman-teman lihat, ketika Patrick dan SpongeBob datang ke rumah Sandy selalu menggunakan akuarium yang berisi air, dan itu digunakan sebagai alat mereka untuk bisa bertahan di daratan. Lalu yang kedua di sini adalah pengambilan keputusan secara sepihak. Ini berkaitan dengan postmodernisme, di mana postmodernisme menganggap bahwa suatu kebenaran itu bisa datang dari orang tertentu atau suatu kekuasaan tertentu. Nah, di sini Mr. Krabs dalam film tersebut menjadi seorang pengambil keputusan yang akhirnya mengajak warga Bikini Bottom termasuk SpongeBob, Patrick, Squidward dan juga Sandy untuk melawan mencuri resep Krabby Patty. Itu berkaitan dengan analisis saya mengenai film tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah saya ingin menyampaikan ada beberapa catatan khusus yang sebenarnya bisa menjadi perhatian kita sekalian tentang film SpongeBob tersebut. Yang pertama, dalam setiap serial film SpongeBob ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, ada salah satu film SpongeBob yang menampilkan terdapat laut di dalam laut. Kritikan ini berkaitan dengan seperti teman-teman ketahui, beberapa film SpongeBob juga ternyata mengambil latar belakang laut. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa Bikini Bottom itu merupakan dasar laut, tapi di dalam laut tersebut ada laut lagi, dan laut tersebut dijaga oleh seorang penjaga laut yang digambarkan bertubuh besar, yaitu Larry, sang kepiting merah. Lalu yang kedua adalah di laut ada gorila. Dalam salah satu film SpongeBob digambarkan bahwa ada seekor gorila yang akhirnya masuk ke dalam Bikini Bottom dan menyamar sebagai Patrick. Dan di situ ketika dia membuka identitasnya diketahui bahwa dia adalah gorila. Di sini pertanyaan yang muncul adalah bahwa bagaimana sosok makhluk daratan akhirnya masuk ke dalam laut dan bisa bertahan begitu lama di dasar laut tanpa menggunakan oksigen. Yang ketiga, rumah SpongeBob yang terbuat dari nanas. Dan yang keempat, keturunan yang tidak normal menurut saya atau tidak masuk akal. Yang pertama adalah SpongeBob itu sendiri. Seperti kita tahu, SpongeBob itu adalah sebuah spons berukuran kotak berwarna kuning. Dan SpongeBob itu ternyata memiliki latar belakang orang tua yang merupakan dua sepasang kue cookies. Dan itu tidak masuk akal bagaimana sepasang kue cookies akhirnya mempunyai anak sebuah spons berwarna kuning dan berbentuk kotak. Lalu yang kedua adalah Mr. Krabs. Mr. Krabs ini adalah seekor kepiting yang berwarna merah, akan tetapi Mr. Krabs mempunyai seorang anak perempuan dengan berbentuk ikan dan memiliki kepala yang berbentuk kotak. Lalu yang terakhir adalah si Sandy itu sendiri. Ini berkaitan dengan poin ketiga. Sandy itu adalah seekor tupai yang kita ketahui dia adalah makhluk darat yang bisa bertahan begitu lama di Bikini Bottom atau di dasar laut.
Nah, Sandy itu mempunyai pakaian khusus yang dibuat atau diciptakan khusus berbentuk seperti astronot yang membuat dia bisa bertahan di dasar laut. Akan tetapi keanehan di sini adalah tidak digambarkan secara jelas di mana letak tabung oksigen dari Sandy tersebut yang bisa menjadi salah satu alat bantu dia untuk bisa bertahan lebih lama di dasar laut. Oke, itulah tadi analisis saya berkaitan dengan film SpongeBob dengan menggunakan postmodernisme dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan keanehan yang terdapat dalam film SpongeBob. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.